merealisasi program matching fund ini, yaitu dengan di mana judul penelitian kami yaitu berjudul pengembangan teknologi pendidikan matching card untuk peningkatan kemampuan kolaborasi interprofesi education atau IPE dalam peningkatan basic safety pada mahasiswa di bidang kesehatan, di mana tujuannya produk yang kami miliki ini nantinya bisa untuk pengembangan ke produk berikutnya, bahkan bisa untuk ke tujuan yang lebih berdampak lebih besar lagi kepada industri, dalam hal ini untuk mahasiswa dan untuk masyarakat. Dan ini insya Allah latar belakang yang diharapkan dari mereka pada penelitian ini bisa tercapai. Dan kemudian memang pada penelitian dari matching fund kita diminta ada indikator atau target kinerja utama yang harus dicapai. Nah, targetnya memang ada 8, tetapi kita bisa memilih dari 8 IQ, dari 8 IQ yang sudah distandarkan oleh DRPM atau dari program matching fund. Saya melihat bahwa kami menentukan bahwa aplikasi matching fund ini memenuhi untuk IQ yang ke-7 untuk kelas kolaboratif dan partisipatif. Terima kasih Bu Else dan Bapak Ibu yang lain atas kesempatannya. Mohon maaf ya, ini karena laptopnya nggak connect. Baik, saya rasa refreshing ini khusus Bapak dan Ibu dari FKIK UMY, saya rasa sudah sangat paham ya, dan ini kan matching fund sehingga matching card ya Bu ya. Dan saya melihat tadi target luaran lebih ke arah nasional ya, dampak ke masyarakat, pendidikan, dosen dan mahasiswa. Tapi karena di sini ada Bu Dekan dan alhamdulillah juga ada pihak dari luar, kan ini juga harapannya akan impact manfaat bagi kita juga ya, tapi ini saya lewati aja. Ini tujuan program kita Bapak dan Ibu di fakultas yang tentunya tidak hanya pendidikan tapi juga tridharma ya. Sehingga ya alhamdulillah mulai banyak teman-teman Bu Elset dan kawan-kawan untuk berkiprah berinovasi di dalam pengembangan. Ini berarti salah satu tools ya untuk metode pembelajaran dengan matching card. Nah, barangkali yang saya tangkap, tugas saya di sini lebih ke arah apa yang kita lakukan dan apa kompetensi di dalam interprofessional education and collaborative practice. Mudah-mudahan yang sampaikan sedikit berbeda dengan yang sebelumnya ya Bapak dan Ibu. Kalau sebelumnya nanti teman-teman dari FKIK pasti sudah sangat katam ya. Ini sedikit saya edit. Nah, sebagai latar belakang Bapak dan Ibu sehingga nanti bisa matching juga dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Else, bahwa ini saya ambilkan dari beberapa sumbernya, bahwa ini khusus di ICU ya. Terjadinya error di ICU itu betul sekali. Ini suatu hal yang kritis, aspek komunikasi dan kolaborasi ya. Komunikasi dan kolaborasi, di mana banyak riset menunjukkan kedua hal ini sering diterapkan itu tidak efektif di layanan. Bahkan ketika kita belajar ke Jepang ya, waktu itu training itu, banyak tenaga kesehatan tuh paham Bu Else. Dia tahu, tetapi sedikit yang mau melakukan. Jadi sebetulnya permasalahan itu ada di sana, di tingkat layanan ya. Jadi maksud saya adalah ketika kita mendidik dalam proses S1 atau profesi, pemahaman dan kesadaran inilah yang perlu dilakukan. Dia paham tapi nggak mau melakukan, itu yang repot memang ya. Dan kita lihat bahwa lebih sering dan sangat penting terutama perawat dibandingkan dokter ya, karena dua profesi ini memang yang paling sering berinteraksi di semua variasi layanan, dan perawat yang paling dekat ya Bu Aziza ya, Bu Erna ya, Bu Rom dengan pasien, karena dia paling banyak waktunya dekat dengan pasien. Nah, sehingga di sini harapannya adalah partisipasi setiap
staf nanti ya, terutama di dalam pengambilan keputusan itu sangat penting. Nah, untuk bisa mengambil keputusan secara baik sesuai profesinya, nah ini kan otomatis hal-hal lain perlu dikuatkan. Nah, makanya nanti monggo Bapak Ibu yang teman dari IPE, tim IPE bisa memperkuat hal ini. Nah, ini beberapa terminologi ya, ini dihafalnya susah, tapi sebetulnya ada sedikit perbedaan. Tidak usah dihafal, kalau lupa lihat catatan aja. Istilahnya memang banyak, ada IPC, ada IPE, ada IPCP. Nah, ini monggo nanti ini dari WHO ya. Jadi kalau IPC itu lebih ke arah konteksnya sudah dengan pasien ya, pasien dan keluarga ya. Kalau IP itu yang memang kita ajarkan di kita mulai S1, tapi kalau kompetensi kita sangat paham domain kompetensi itu minimal 3 ya, knowledge, skill, dan attitude, di mana hal ini itu ketiganya bisa diterapkan ketika mereka melakukan peran profesi masing-masing. Alurnya adalah pertama, ada koleksi kartu. Koleksi kartu. Misalnya begini, itu ada koleksi kartu kesehatan. Nanti di dalamnya ada kartu-kartu yang nanti akan bisa kita atur. Kemudian yang kedua ada permainan. Jadi itu framework yang kita pakai. Ada koleksi, ada permainan. Saya jelaskan dulu yang koleksi. Apa itu koleksi? Koleksi itu adalah satu kumpulan kartu yang terdiri dari kartu pertanyaan, kartu jawaban, kemudian satunya adalah kartu pengecoh, gitu. Nah, kartu jawaban ini nanti akan muncul sebagai kalau di konsepnya Bu Elsa itu mungkin kasus gitu Pak ya, kasus gitu. Kemudian kartu jawaban itu adalah satu kumpulan kartu yang itu terhubung atau terrelasi dengan kartu kasus atau pertanyaan yang disajikan gitu. Nah, kemudian kartu pengecoh itu adalah kartu, istilahnya apa Bu? Distraktor atau apa ya kemarin? Yang salah kartu pengecohnya. Nah, itu bisa ditambahkan di sini ya. Jadi setiap koleksi itu punya terdiri dari kartu pertanyaan, kartu jawaban, dan kartu pengecoh. Oke. Kemudian setiap koleksi itu kita bisa menambahkan paket tersebut. Jadi paket pertanyaan, jawaban, dan pengecoh itu menjadi beberapa item. Ini ya, misalnya ini kartu koleksi 1, koleksi 2, ini nanti kita tambahkan lagi kartu pertanyaannya dan seterusnya sampai beberapa item untuk setiap koleksi. Jadi satu koleksi itu bisa memuat beberapa kasus sebenarnya ya untuk dibuat begitu. Oke, itu konsep dasarnya begitu, koleksi. Nah, kemudian saya tidak menjelaskan detail dulu, saya akan menjelaskan secara global dulu. Tadi ada koleksi, kemudian kedua ada permainan. Apa itu permainan? Permainan itu adalah sesi permainan yang nanti itu akan dimainkan oleh pemain. Pemainnya itu siapa? Pemainnya itu bisa mahasiswa, bisa karena sebenarnya ini bisa didesain secara umum ya. Nanti kalau saya pakai di sini untuk ngajar di sistem informasi juga bisa sebenarnya. Dipakai oleh guru SMA ngajar materi-materi SMA juga bisa sebenarnya. Tapi ini kasusnya adalah untuk kesehatan begitu ya. Jadi tadi ada koleksi, yang kedua ada permainan. Nah, permainan itu apa? Permainan itu satu sesi permainan. Jadi misalnya koleksi sudah saya buat, maka saya bisa membuat permainan untuk dimainkan pada rentang waktu tertentu. Jadi misalnya ini kan saya bikin game tanaman obat gini misalnya gitu ya. Koleksi kartunya apa? Ini dan seterusnya gitu. Waktu mulainya kapan dan waktu selesainya itu kapan. Gitu. Jadi kalau kita didetailkan begini, ini nanti ada beberapa informasi yang berkaitan dengan permainan yang nanti akan kita mainkan kepada mahasiswa begitu. Makanya di sini ada beberapa informasi yang penting. Pertama adalah kode permainan. Kemudian di sini ada waktu mulainya kapan dan waktu selesainya kapan. Kemudian koleksi yang dipakai itu koleksi yang mana?
Jadi satu koleksi itu bisa dimainkan beberapa kali oleh mahasiswa yang misalnya ada 2 kelompok gitu ya, ada 2 kelompok atau kita bisa memainkan satu koleksi yang sama untuk mahasiswa yang berbeda gitu misalnya. Jadi kita bisa setting itu. Oke, nah nanti setiap permainan itu nanti akan terdeteksi ini siapa yang main di sini ya, pemainnya siapa, dan kita bisa melihat skor terbaik dari para pemain yang bermain itu siapa saja yang paling baik gitu untuk